selamat datang di pembelajaran hari ini. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang manajemen administrasi laboratorium. Jadi materi ini tuh sangat penting banget bagi kalian yang berada di bidang pendidikan, sains, ataupun sedang bekerja di laboratorium. Kenapa penting? Karena laboratorium itu baik bukan hanya soal alat lengkap, tapi juga pengelolaan administrasi yang rapi dan sistematis. Oke, jadi apa sih manajemen laboratorium itu? Manajemen administrasi laboratorium itu, jadi manajemen administrasi laboratorium adalah proses pengelolaan segala kegiatan administratif yang mendukung operasional laboratorium yang berjalan efektif, efisien, dan aman. Administrasi ini juga tuh kayak mencakup pencatatan persiapan, pengelolaan alat dan bahan, terus hingga peraturan jadwal penggunaan laboratorium. Apa sih tujuan utamanya? Yang pertama, tujuan utamanya itu manajemen menjamin kelancaran kegiatan praktikum. Yang kedua, menjaga keamanan dan keselamatan kerja. Yang ketiga itu ada mempermudah pengawasan dan evaluasi. Dan yang keempat itu menyediakan data yang akurat dan terdokumentasi. Komponen administrasi laboratorium itu, jadi ada administrasi, inventaris, dan alat dan bahan. Jadi kayak buku inventaris atau aplikasi data itu administrasi inventaris adalah pencatatan seluruh alat dan bahan yang ada di laboratorium. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita yang perlu kita catat itu, seperti nama alat dan bahan, jumlah, kondisi, tahun pengadaannya, dan lokasi penyimpanannya di mana. Jadi dengan adanya pencatatan itu, kita lebih mudah mengetahui apa sih yang di mana sih tata letaknya, kapan dia akan masa berlakunya, dan kita bisa tahu jika ada kehilangan dan kerusakan. Yang kedua itu ada administrasi penggunaan laboratorium. Jadi jadwal penggunaan lab. Jadi laboratorium itu biasanya digunakan oleh banyak kelas atau kelompok. Jadi ada perlu jadwal penggunaan agar jadwal itu tidak bentrok. Administrasi itu kayak meliputi 3, yaitu jadwal praktikum, daftar pengguna, sama form peminjaman alat. Tujuannya untuk apa? Untuk penggunaan laboratorium tertib dan tidak terjadi benturan jadwal juga. Yang ketiga itu ada administrasi keselamatan kerja. Itu simbol keselamatan itu APD. Jadi keselamatan kerja itu penting banget ya untuk administrasi keselamatan. Jadi meliputi itu ada SOP, standar operasional prosedur, terus ada buku panduan keselamatan, ada laporan kecelakaan kerja. Dengan administrasi ini, resiko kecelakaan itu kita bisa meminimalisir lah resiko kecelakaan. Jadi yang keempat ada administrasi pemeliharaan dan perawatan. Jadi ada perawatan alat, yang dimana alat laboratorium itu harus dirawat secara berkala. Administrasi itu ada mencatat jadwal perawatan, riwayat perbaikan, dan kondisi alat. Dengan begitu alat itu jadi kan bisa digunakan nih jangka panjang dan tetap berfungsi secara baik gitu. Jadi kita bisa, kalau ada pencatatan ini, kita bisa tuh mana alat yang bisa perlu perbaikan, mana alat yang sudah tidak layak digunakan. Yang itu ada struktur organisasi laboratorium. Jadi struktur organisasi laboratorium ini tuh manajemen administrasi yang melibatkan struktur organisasi laboratorium itu seperti kepala laboratorium, laboran, teknisi, asisten praktikum, mahasiswa. Nah, jadi setiap bagian-bagian itu memiliki fungsinya masing-masing. Kayak kepala laboratorium itu dia mengelola atau mengawasi kegiatan praktikumnya ya. Laboran itu mengatur administrasi dan alat. Teknisi itu memastikan alat berfungsi dengan baik dan benar. Terus asisten itu dia membantu kegiatan praktikum. Kerjasama tim sangat diperlukan ini untuk administrasi berjalan dengan baik. Jadi contoh penerapannya itu simulasi kegiatan praktikum itu
itu seperti contohnya itu penerapan manajemen administrasi kayak menyusun jadwal, menyiapkan alat dan bahan, mengecek inventaris sebelum praktikum, saat praktikum mencatat penggunaan alat, mengawasi kegiatan, terus setelah praktikum memperbaikan alat, mencatat kerusakan serta mempersiapkan laporan. Baik, penutupnya sebagai kesimpulannya itu manajemen administrasi laboratorium sangat penting untuk menjaga ketertiban, meningkatkan efisiensi, menjamin keselamatan, mendukung proses pembelajaran. Tanpa adanya administrasi yang baik, laboratorium tidak akan berjalan secara optimal. Jadi, baik, semoga materi yang dapat saya sampaikan ini membantu untuk memahami pentingnya administrasi laboratorium. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk belajar dan tetap semangat. Nanti selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang membahas lebih lengkap tentang materi manajemen administrasi laboratorium ini. Terima kasih. Pertama, itu tentang pengantar administrasi laboratorium pembelajaran biologi. Di sini saya memberikan 3 pertanyaan, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan administrasi laboratorium pembelajaran? Baik, jadi di sini yang dimaksud dengan administrasi laboratorium pembelajaran itu adalah proses pengelolaan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan alat dan bahan, jadwal praktikum, dan bertujuan agar kegiatan praktikum itu berjalan dengan tertib, aman, dan efisien, sehingga dapat mendukung proses pembelajaran secara maksimal. Baik, yang kedua itu ada mengapa sih administrasi laboratorium itu penting dalam pembelajaran? Jadi administrasi laboratorium itu penting karena laboratorium itu kan tempat mahasiswa, tidak hanya mahasiswa, tetapi siswa juga untuk melakukan eksperimen. Jadi untuk memahami konsep secara langsung. Jadi dengan adanya administrasi ini, pengguna alat dan bahan itu dapat terkontrol, keselamatan dalam terjaga, dan proses praktikum juga itu bisa berlangsung dengan efektif. Jadi yang ketiga itu ada manfaat administrasi laboratorium bagi kegiatan praktikum. Kira-kira apa sih manfaatnya? Jadi manfaatnya itu kita bisa tahu, manfaat laboratorium itu membantu pengelolaan sumber daya laboratoriumnya, seperti alat bahan, ruang praktikum. Selain itu pencatatan penggunaan alat praktikum, terus juga tuh jadwal praktikum, fasilitas juga berkaitan dengan manfaat administrasi laboratorium dan juga agar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Baik, untuk yang kedua itu ada teori dasar administrasi laboratorium. Nah, di sini itu saya ngambil 3 pertanyaan juga. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan konsep administrasi laboratorium? Nah, konsep administrasi laboratorium itu jadi dia tuh mencakup kegiatan perencanaan. Jadi konsep administrasi laboratorium itu merupakan konsep perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan teknologi pengawasan terhadap seluruh aktivitas laboratorium. Jadi konsep ini tuh bertujuan untuk memastikan semua kegiatan praktikum itu berjalan dengan terstruktur. Baik, saya ngambil yang kedua juga itu apa saja fungsi administrasi dalam laboratorium. Yang kedua ini, fungsi administrasi laboratorium itu untuk perencanaan dalam praktikum, pengaturan, pengawasan, penggunaan alat dan bahan, terus pencatatan juga
inventaris serta pengawasan laboratorium. Fungsi ini untuk membantu menjaga ketertiban dan ketentuan efisiensi dalam kegiatan praktikum. Dan ada yang ketiga itu bagaimana peran administrasi dalam meningkatkan efektivitas. Nah, di sini administrasi itu kan administrasi yang baik itu dapat meningkatkan efektivitas laboratorium dan juga bahan-bahannya dari bahan secara efisien, terus dari menghindari kerusakan alat, terus juga dari semua kegiatan praktikum itu bisa sesuai sama prosedur. Hal ini tuh jadi kayak proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Baik, di sini saya akan membahas materi bab ketiga, yaitu tentang inventaris sarana dan prasarana. Nah, jadi saya juga akan memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama itu, apa yang dimaksud dengan inventaris sarana dan prasarana laboratorium? Baik, di sini tuh yang dimaksud inventaris sarana dan prasarana laboratorium itu dan merupakan tuh pencatatan dan pengolahan semua fasilitas yang ada di laboratorium. Oke. Jadi ya seperti yang kita tahu sebelumnya, seperti alat dan bahan, terus fasilitas, terus kayak diperhatikanlah semua yang ada di laboratorium itu seperti jumlah dan kondisi dan penggunaannya gitu. Yang kedua itu ada mengapa pencatatan dan pengodean alat laboratorium itu penting agar pasti agar tidak terjadinya kehilangan alat laboratorium. Terus kita bisa identifikasi dan pengelolaan laboratorium itu dengan adanya kode itu kita tuh bisa inventaris kayak lokasi alat, kondisi alat gitu. Serta penggunaannya lebih mudah. Yang ketiga itu apa manfaat inventarisasi bagi pengelolaan laboratorium? Inventarisasi itu tuh bisa ngebantu banget menjaga ketertiban pengelolaan alat-alat dan bahan laboratorium itu, terus juga proses perawatannya itu penggunaan alat yang rusak serta perencanaan pengadaan alat baru begitu. Baik, langsung aja yang ke bab 4 itu pengadaan dan inventarisasi bahan atau alat. Saya juga akan berikan 3 pertanyaan. Yang pertama itu apa yang dimaksud dengan pengadaan alat dan bahan laboratorium? Nah, yang dimaksud dengan pengadaan alat dan bahan laboratorium itu adalah proses perencanaan, pembelian, dan pengadaan alat bahan yang baru yang diperlukan, yang sudah rusak itu digantikan dengan alat yang baru. Mengapa perencanaan dan pengadaan alat dan bahan ini penting? Penting karena perencanaan dan alat dan bahan ini dibeli sesuai kebutuhan. Terus juga selain itu perencanaan ini juga itu dia membantu menghindari pemborosan. Karena kita bisa tahu nih mana yang kita perlu, mana yang kita tidak perlu. Jadi yang